Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mpep Dayak. Kali ini Mpep Febrian Mpep. Oke, salah. Kembali lagi di Ngobrol Receh. Dari receh bisa jadi jutawan. Nah, di bulan puasa seperti ini banyak sekali berita-berita tentang agama-agama selain dari Indonesia, dari Islam itu ada agama Hindu, Buddha, macam-macam. Yang berita yang lagi viral kali ini tentang QRIS atau yang dibaca kris sekarang. Hati-hati, modus penipuan baru mengganti kris kotak amal masjid. Tuh ada videonya nih. Sebuah video yang merekam aksi pria mengganti kris kode pada kotak amal di sebuah masjid Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jaksel, viral di media sosial. Kini polisi turun tangan menyelidiki kejadian tersebut. Dari video yang beredar seperti dilihat detik.com, Senin tampak seorang pria berbadan tambun mendekati kotak amal. Ia mengenakan kemeja biru dan celana panjang. Ia membawa sebuah kertas stiker. Ia sempat melihat sekeliling sebelum akhirnya menempel stiker itu ke kotak amal yang ada di depannya. Dari narasi yang beredar, stiker yang ditempel itu adalah QRIS. Ia diduga sengaja menempel QR kode itu di kotak amal. Modus penipuan baru adalah oknum yang nempel stiker QRIS kotak infak masjid. Ini kejadian di Nurim Blok M Square, nempel hari Kamis. Baru ketahuan pagi ini 9 April. Waduh. Macam-macam tingkah pola manusia zaman sekarang. Saking mungkin setan pun tidak terpikir untuk mengganti QRIS di kotak amal masjid. Ini mungkin lebih dari setan ya manusia ini. Gua dengar-dengar ini juga dia kerja di BUMN. Antara masih kerja atau udah mantan karyawan ya. Mantan karyawan BUMN aja bisa menipu dengan canggih seperti ini. Kepikiran gitu otaknya. Setan pun tidak kepikiran mengganti QRIS kotak amal masjid. Semoga cepat-cepat ketangkep deh. Udah ketangkep belum ya? Oh, udah ketangkep. Oh, bagus lah. Semoga dapat hukuman setimpal karena itu kan merugikan. Niat baik scan QRIS tapi masuknya bukan ke masjid malah ke ATM dia. Kurang ajar sekali, kurang ajar. Aduh. Iya, dia bawa mobil, dilihat dia parkir mobil di depan masjid. Mobilnya Terios atau Expander saya kurang tahu ya. Tapi kelakuannya minus. Ya Allah. Saya juga pernah mau QRIS di Istiqlal waktu itu saya QRIS. Saya mau amal 5.000 padahal. Ternyata kok ininya kurang, cuma 4.000 saldonya. Tidak jadi. Tidak cukup. Makanya saya lebih seneng sekarang amalnya pakai uang aja, uang beneran. Iya, langsung cash ya. Janganlah pakai gitu-gitu ribet. Oke. Kita beranjak ke berita selanjutnya yang tak kalah hebohnya, mengguncang umat beragama khususnya Buddha di seluruh dunia. Bahkan seorang Deddy Kobuser mereaction video tersebut. Ini adalah Dalai Lama minta maaf setelah viral ingin bocah hisap lidah hingga picu kontroversial. Wow, Dalai Lama minta maaf setelah muncul video yang memperlihatkan pemimpin spiritual itu mencium seorang anak di bibir dan kemudian memintanya menyedot lidahku di suatu acara di India Utara. Dalam pernyataan Senin, kantor Dalai Lama mengatakan dia ingin meminta maaf kepada bocah dan keluarga serta banyak teman di seluruh dunia atas luka yang mungkin ditimbulkan. Yang mulia sering menggoda orang yang dia temui dengan cara yang polos dan lucu, bahkan di depan umum dan di depan kamera. Ungkap pernyataan itu. Permintaan maaf muncul setelah video yang berlangsung selama acara di kota perbukitan Dharmaranshala pada bulan Februari menjadi viral di media sosial dengan penggunaan mengkritik tindak Dalai Lama.
Wow. Banyak sekali ulama-ulama atau pemuka-pemuka agama yang menyangkut pautkan antara ibadah, kesucian hati dengan tindakan-tindakan pelecehan seksual. Bukan hanya di Hindu, di Buddha, di Islam pun juga ada, di Kristen pun juga ada. Tapi Dalai Lama ini kan usianya sudah menginjak 80 tahun ke atas. Dia sudah diberi bonus yang panjang oleh Tuhan Pencipta. Kenapa Anda tidak fokus saja memikirkan 2x1 di tanah atau dibakar di abu, tapi Anda mencoreng nama besar Anda dengan menyuruh anak kecil menghisap lidah Anda. Hisap saja, kalau kata teman saya, hisap saja lidah buaya dan lidah mertua. Itu lebih nikmat. Bahkan kalau lidah buaya itu bagus untuk pertumbuhan rambut. Seperti rambut saya ini sudah mulai tipis, pakai lidah buaya. Itu saja Dalai Lama. Mungkin ke depannya namanya diganti dengan Dalai baru, supaya untuk merefresh kelakuan-kelakuan seperti ini. Dengan Dalai baru mungkin ada inspirasi-inspirasi baru. Oke, Dalai Lama, semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini yang merusak citra Dalai Lama dan agamanya tentu. Semoga ini menjadi cambuk buat Anda supaya kedepannya lebih berhati-hati lagi. Jangan main hisap-hisap saja. Oke? Dijilat dulu baru dihisap. Oke, kita ke berita selanjutnya. Ini tentang lagi. Ini mana berita ketiga berarti? Ini lagi-lagi dari India. Janagana mana? Nah, pendeta Hindu India serukan serang Mekah dan ubah Ka'bah jadi kuil Hindu. Ada apa dengan India? Ada apa dengan agama-agama ingin menyerang Ka'bah? Umat Muslim sedang beribadah, sedang fokus dengan Ramadan ya Karim. Kenapa Anda ingin merusaknya? Ingin merebut Ka'bah dan menjadikan kuil suci umat Hindu? Di India kurang apa kuil sehingga mau merebut tahta Ka'bah. Nah, kita baca ya. Seorang pendeta Hindu yang kontroversial di India menjadi viral di media sosial setelah melontarkan pidato bernada kebencian terhadap umat Muslim. Dalam khotbahnya, pendeta Hindu itu bahkan menyerukan pengikutnya untuk menyerahkan kota suci Mekah dan merebut Ka'bah dari umat Muslim. Dalam sebuah video dibagikan secara luas di media sosial, Yati Narsinghanad Saraswati, 58 tahun, diduga menyuruhkan kepada seluruh umat Hindu seluruh dunia untuk bersatu menaklukkan Makkah dan mengubah Ka'bah menjadi kuil Hindu. Wow. Dalam pidatonya, Narsinghanad menyerukan umat Hindu untuk mengambil sikap terhadap umat Muslim dan melakukan upaya untuk merebut Mekah, tempat yang diduga sebagai lokasi kuil Mahadev berada. Hindu rasa adalah sebuah impian. Kita tidak hanya akan merebut, tapi juga Mekah, Sungai Gangga, Mahadev mengalir dalam bentuk Zam-Zam di sana, ujar Narsinghanad dalam pidatonya. Wow. Jadi katanya nih, lokasi Mekah itu sebenarnya lokasi kuil Mahadev. Dan Sungai Gangga Mahadev mengalir dalam bentuk Zam-Zam. Waduh, Sungai Gangganya aja kotor banget. Air Zam-Zam tuh bersih banget. Sudah dilakukan penelitian bahwa air Zam-Zam itu air sangat bersih dan bagus, air penuh doa. Kenapa ya ini pendeta Hindu ini ingin
menyerang umat Muslim, bahkan disuruh bergabung umat Hindu sedunia. Mungkin ya kebanyakan makan di Vrindavan, jadi jadi kena daki-daki Vrindavan sehingga membuat otaknya konslet. Ya Allah, makan Vrindavan sambil dengan klakson. Itulah yang membuat pendeta-pendeta Hindu ini ingin ya rada-rada konslet ya. Sudah jelas-jelas itu tempat suci umat Muslim. Kita saja tidak pernah mengganggu umat Hindu mau ibadah di kuil mana, kita tidak pernah ambil, bahkan keras sakti pun kita tidak pernah ungkit. Kenapa Anda mengungkit-ungkit dan ingin merebut Mekah? Itu sangat berbahaya ya, hingga bisa menjadi konflik yang besar antara Hindu dan Islam. Memang si Sungai Gangga itu sudah konflik dari zaman dulu, zamannya Pakistan dan India. Jadi Sungai Gangga itu dialiri dari India menembus Pakistan. Di Pakistan Idul Adha, sapi dipotong, dicuci jeroannya di Sungai Gangga. Nah, di India itu kan mensucikan sapi. Hingga dari situ sudah menjadi konflik-konflik sampai sekarang mungkin ya. Jadi ya gitulah. Kita masing-masing sajalah, agamamu, agamaku, sudahlah, jangan saling mengganggu lah. Come on bro, apalagi yang kita cari di dunia ini, kecuali bukan untuk perdamaian. Ngapain perang-perang? Perang itu yang rugi bukan kita aja, tapi seluruh rakyat yang tidak berdosa itu akan menjadi korban. Bahkan negara pun bisa hancur gara-gara perang. Ya, semoga Bapak Pendeta Hindu ini jangan kebanyakan makan Vrindavan lagi ya Pak ya. Daki-daki orang itu yang plak semua ngaduk gini, jangan kurang-kurangin Pak. Harus makan yang lebih steril. Iya, aduk-aduk. Terus ada yang susu di atas dijilat. Ya udah jangan Pak ya. Bapak Pendeta makan yang bersih-bersih aja lah ya, kayak di Indonesia gitu ya. Makannya bersih-bersih semua orang Indonesia. Sehingga pikiran pun menjadi bersih, nggak mikir macam-macam. Kita ke berita selanjutnya. Dari India kita terbang kemana? Ke USA, ke Amerika Serikat. Ya, tak lain tak bukan, Donald Trump ditangkap dan ditahan terdakwa kasus suap bintang porno. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump didakwa atas kasus suap terhadap bintang film porno Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg melalui investigasi terhadap transaksi keuangan Trump. Dakwaan terhadap Trump diduga memiliki hubungan dengan uang suap tutup mulut yang diberikan kepada bintang porno Stormy Daniels pada tahun 2016 saat pemilihan presiden berlangsung. Uang tutup mulut ini untuk membungkam Stormy Daniels agar tidak mengumbar hubungan asmara mereka. Wow, meskipun dijatuhkan dakwaan, Trump nampaknya akan tetap melanjutkan rencana untuk kembali mencalonkan diri presiden 2024 mendatang. Donald Trump ini presiden yang penuh kontroversi. Dia dari dulu memang banyak kontroversi ya. Bikin gebrakan-gebrakan yang aneh-aneh lah. Manggil pesta wanita, mungkin pencitraan di Amerika gitu kali ya, daripada nih artis film porno ngomong ke orang-orang gue mencalonkan presiden, mendingan gue kasih duit nih supaya dia tutup mulut, supaya nama baik gue tidak hancur. Tapi gue salut sih sama Pak Donald Trump ini. Dia memang sangat-sangat ambisius, tapi dia bisa menang dengan tipis, beda tipis sama Joe Biden, sama siapa dulu? Yang cewek itu. Ya itulah ya. Dia beda-beda tipis. Padahal nama dia sudah hancur, citra dia jelek, orang yang ngeyel, tapi dia bisa menang. Semoga memang bagus sih usahanya Amerika tuh pas dipegang Donald Trump tuh bagus. Sekarang hancur-hancuran nih Amerika nih. Semoga Joe Biden kedepannya tidak lagi berhubungan dengan pemain film porno lah ya.
Kan udah tua Pak, udah 75 tahun. Ya, Bapak ngisep lidah buaya aja, nggak usah macam-macam lagi ya Pak ya. Sudah cukuplah dalai-dalai lama tadi ya. Sekarang Bapak fokus untuk memajukan Amerika Serikat untuk lebih bagus lagi di tahun 2024. Semoga Bapak Donald Trump dan kasus-kasusnya cepat berlangsung sehingga tidak mengganggu nanti pilpresnya tahun 2024. Oke Pak, sukses terus Pak ya. Kita ke berita selanjutnya. Berita kelima ya Bi. Ya, ini berita kelima dari Amerika, kita terbang ke Korea Selatan. Choi Siwon jadi duta hubungan diplomatik Korea dan Indonesia. Siapa sih Choi Siwon itu? Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin mengatakan Choi Siwon super junior. Wow, super junior. Naken. Junior menjadi duta hubungan diplomatik Korea Selatan dan Indonesia yang ke-50 tahun. Pada acara pelantikan ini, Duta Besar Republik Indonesia di Seoul, Gandhi Sulistianto, memberikan batik kepada Siwon dan berfoto bersama. Gandhi Sulistianto juga meminta Siwon agar bisa berperan sebagai jembatan pertukaran budaya antara dua negara. Tidak hanya itu, Siwon juga akan berpartisipasi dalam pembuatan video promosi hubungan diplomatik Korea Indonesia yang ke-50 tahun. Keren Siwon, udah ganteng, kaya raya, terkenal di seluruh dunia, jadi duta Indonesia. Semoga Indonesia semakin terkenal di kancah luar negeri, bahkan terkenal juga di Korea. Bukan hanya Korea saja yang terkenal di Indonesia, mungkin ke depannya nanti ada artis-artis Indonesia bisa terkenal juga di dunia. Kayak Ngobrol Receh mungkin bisa dilirik di Korea Utara, tapi ya Korea Utara. Tapi mungkin Siwon ini terkenal di Indonesia gara-gara mie sedap, iklan mie sedap. Ya betul, karena Siwon ini sempat tahun 2000 berapa ya, dia iklan mie sedap Indonesia. Dari situlah Siwon mulai terkenal lagi. Dari Super Junior kan sudah mulai kenal, tapi dengan iklan mie sedap ini tambah terkenal. Mungkin dari situ ya Siwon udah banyak main ke Indonesia, sudah bintang iklan Indonesia. Iya, pernah datang ke rumah Raffi Ahmad, semakin dikenal lagi. Jadi mungkin kayaknya yang cocok Siwon nih untuk jadi duta besar Indonesia. Apa namanya tadi? Duta perdamaian. Semoga Indonesia dan Korea tetap damai. Sudah 50 tahun nih Indonesia Korea damai. Ya mungkin bolehlah perang-perang dikit lah ya. Oh jangan ya. Mungkin perang ini perang prestasi, maksudnya perang prestasi kan bisa sama pertukaran artis Indonesia ke artis Korea kan bisa ya. Oke, semoga Bang Siwon tetap menjadi idola-idola para kaum hawa di Indonesia maupun di Korea. Tapi Bang Siwon cobalah belajar bahasa Indonesia, belajar budaya Indonesia, terus dikenalin ke Korea sehingga anak-anak muda Korea ikut cinta juga dengan Indonesia. Ya Bang Siwon ya, tolong bantulah Bang Siwon. Indonesia ini lagi krisis kreativitas ya Bang Siwon. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke berita selanjutnya. Dari Bang Siwon yang masih muda, kita beralih ke SEA Games. Berikut line up Timnas bulu tangkis Indonesia yang akan ditampil di SEA Games 2023 Kamboja. Wow, ini ada berita menarik dari Menpora RI. Oke, Menpora ini bukan menyontek sih. Ini komen di Instagram ya Jen. Instagram apa Twitter ini Jen? Apa tuh? Yang kayak Menpora ini. Instagram Kemenpora ini
Dia nulis gini, berikut line up timnas bulu tangkis Indonesia yang akan tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Terus dikomen lah sama Pesta Pora. Pesta Pora ini kan yang event musik ya, lumayan besar lah. Kayak kenal nih Min. Nah gitu, dia Kemenpora ini bikin tulisan dan grafis-grafis itu seperti kayak konser Pesta Pora gitu lah. Apa nih? Oh gitu. Bisa jadi kali ya, gue nggak tahu ya. Mungkin dia nih kayaknya tuh soalnya tulisan dari ininya Jen kayak nama-nama ini kayak Wali nih. Wali aja jadi Alwi tuh pemain-pemain bulu tangkis Indonesia nih. Terus logo ungu aja jadi Ayu. Logo Padi aja jadi Bakri. Logonya Peter Pan ini jadi Prayer. Logonya ada Ben, ada Tiwi. Ya Allah ada Tiwi. Desainernya sama kali ya? Iya bisa jadi. Mungkin antara desainernya sama, mungkin atau enggak. Kemenpora ini kan masih muda nih. Umurnya masih 33 tahun. Seumuran gue udah jadi menteri. Dia menteri termuda Kemenpora. Jadi dia ingin merubah kali stigma yang Kemenpora dulu kan wah kaku banget dengan desain-desain grafis yang kaku. Mungkin pengen dirubah nih biar orang banyak yang ngeliat nih. Jadi dirubah lah Jen penampilannya jadi gini set. Wah jadi kan cukup menarik. Bagus juga sih gebrakan-gebrakan dari Kemenpora ini. Ala konser ya? Iya jadi sama dia kan kalau konser tuh orang pada banyak kan yang nonton yang ngeliat. Apalagi diganti nama-nama pemainnya dengan nama grup band yang terkenal di Indonesia. Wali jadi Alwi. Terus tadi ada band jadi ada Tiwi. Ya Allah ada Tiwi. Tapi kreatif sih. Oke Pak Menpora. Ini bagus lah gebrakan-gebrakan seperti ini yang kita butuhkan dari Menpora. Menpora itu kan Menteri Olahraga dan Pemuda ya? Menteri Pemuda dan Olahraga ya Jen? Nah ini kan pemuda, iya memang harus dibutuhkan lah kreativitas yang sangat dicintai oleh anak muda. Apalagi anak muda kan emang sedang mencari jati diri nih. Kreativitasnya sedang bergejolak. Makanya dari situlah bagus juga sih Bapak Presiden memilih Bapak Menteri yang masih muda ini sehingga bisa merangkul anak-anak muda Indonesia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif seperti olahraga, seperti membuat kreativitas yang sangat menarik. Ya, bagus Pak Kemenpora. Semoga ide-ide ini bisa kedepannya bisa lebih banyak lagi, lebih menarik lagi seperti iklannya GoFood gitu ya. Gojek gitu kan bagus tuh. Ya, oke. Capek ngomong mulai lagi puasa saya jadi aus itu ya. Oke, kita ke berita terakhir tentang martabak. Martabak manis terutama yang topping brutal adalah makanan yang bikin orang langganan masuk polisyaraf sama poliinternis, bikin mati muda dan komplikasi. Wow, ini siapa yang ngomong nih? Hydra Prof. Kalorinya benar-benar gede, workout gimana pun nggak akan bisa membakar semua kalori. Hindari makan seperti ini, khususnya malam hari. Faktanya, konsumsi martabak manis atau terang bulan secara berlebihan dapat memicu lonjakan gula darah di dalam tubuh, hingga akhirnya menyebabkan obesitas, bahkan diabetes mellitus. Adapun yang berlebihan memang tidak dianjurkan ya guys. Gua pengen nanya sama lu makan martabak emang semua kotak-kotaknya lu makan satu loyang? Enggak kan, paling 1-2 biji. Nggak apa-apa lah kalau cuma 1-2 biji. Emang iya makan yang berlebihan itu bisa berbahaya. Kan memang ada di Nabi Muhammad pun mengajarkan. Makanlah selagi lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kan begitu. Nggak mungkin juga lo makan 1 loyang martabak. Iya benar kegulaan lo.
bener bisa diabetes. Gue juga badan gue gede gini makan martabak paling 2 biji, 2 slice gitu udah kenyang. Selebihnya makan rame-rame sama keluarga. Aduh, ada-ada aja nih orang. Iyalah kalau satu loyang ya banyak kalori, gulanya juga bakal bahaya. Minum air putih aja kebanyakan bahaya bro. Bisa kencing mulu loh. Apalagi ini martabak yang gulanya banyak, coklatnya banyak, kejunya banyak, pakai menteganya banyak. Ya iyalah kalau berlebihan pasti berbahaya. Kalau martabak itu dimakan sedikit-sedikit, 2 slice, 1 slice itu ya masih enak lah. Gue juga kalau makan 3 slice sudah enak, udah blenger. Ya, enggak lah, enggak. Jangan mematikan tukang-tukang martabak lah. Ini kan emang kalau berlebihan baru berbahaya. Kalau sedikit-sedikit dimakan satu keluarga rame-rame, enggak. Itu jadi cemilan yang sehat mungkin kali ya. Oke. Di bulan puasa ini kan memang butuh gula, asupan gula, memang manis-manis, sehingga ya menurut gue sih makan martabak nggak apa-apa asal jangan berlebihan, ya. Oke, cukup sekian dari gue, Febrian Satria, Empep, Dayak. Kali ini beritanya udah gue bacain semua, 7 berita yang sangat-sangat viral di minggu-minggu terakhir ini. Oke, jangan lupa saksikan Ngobrol Receh di channel Seru 333 dan di Cupmu cuma buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.